Pagi anak ibu semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan kabar yang baik dan kabar yang sehat. Tetap jalankan protokol kesehatan supaya kita tidak terkena oleh virus corona. Baik anak-anak, materi kita hari ini kelas 8 di halaman 68 dengan judul Sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Yang pertama, berpakaian sopan. Banyak kita temukan sekarang ini, para remaja Kristen dalam beribadah itu tidak berpakaian sopan, tetapi berpakaian seksi. Berpakaian seksi itu tidak memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Ini juga sering kita temukan, bila mendengarkan firman Tuhan sudah banyak yang gelisah. Ada yang pura-pura ke kamar mandi, ada yang jajan, ada yang cakap-cakap dengan kawannya, sehingga dia tidak memahami apa yang menjadi firman Tuhan. Karena apa? Dia sudah gelisah sendiri. Jadi Tuhan ingin agar kita duduk seperti Maria yang mau mendengarkan firman Tuhan sampai habis dengan tenang, sehingga dia merenungkan firman Tuhan dan membawa firman itu dalam hidupnya sehari-hari. Yang selanjutnya, bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Kemudian selanjutnya, mengikuti acara ibadah dengan tertib. Acara ibadah dengan tertib itu mungkin ada ibadahnya berdiri, ada ibadahnya duduk. Ketika disuruh berdiri kita duduk, ketika disuruh duduk kita berdiri. Itu juga kita sudah tidak mengikuti acara ibadah dengan tertib. Kemudian memberi persembahan dengan tulus. Kita harus memberi persembahan kepada Tuhan dengan tulus supaya persembahan kita itu diberkati oleh Tuhan. Kemudian ramah dengan jemaat. Ramah dengan jemaat ini bukan berarti saat kita beribadah, saat kita bernyanyi, kita colek kawan, kita tanya kabarnya, tidak. Tetapi contohnya ketika kita sudah tiba di gereja, belum tiba waktunya beribadah, belum memulai, kita boleh nanya kawan, apa kabarnya? Selamat hari Minggu, kita salam. Mau pulang juga, selamat hari Minggu kawan, Tuhan memberkati. Itu juga ciri-ciri orang yang ramah terhadap jemaat. Kemudian berdoa jangan seperti orang munafik. Ya, banyak orang berdoa menangis terseduh-seduh sampai mulutnya komat kamit supaya dilihat orang sungguh-sungguh. Ternyata tidak. Tetapi kita itu harus berdoa tidak mesti ditengok orang lain, tapi kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan hati yang tulus, sehingga di doa kita itu juga memuliakan nama Tuhan. Doa jangan bertele-tele. Bertele-tele itu sama dengan berbelit-belit. Nah, di dalam berdoa jangan juga memaksakan kehendak sendiri, tetapi kita harus membiasakan mengatakan, jadilah kehendak Bapa di surga. Kenapa? Karena Bapa lebih tahu apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita hanya memohon. Nah, di dalam Matius 6 ayat 8 Yesus mengatakan, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Artinya itu kita di sini bukan berarti kita diam aja. Udahlah, Tuhan kan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Gak perlu lagi memohon kepada Tuhan, itu salah. Pengertiannya itu di situ kita tetap bermohon kepada Tuhan dengan rendah hati, tetapi tetap dengan mengatakan kehendak Bapa di surga. Nah, selanjutnya di dalam berdoa diucapkanlah syukur, permohonan pengampunan dosa. Jangan langsung memohon, Tuhan kabulkanlah doaku, Tuhan sembuhkanlah mamaku, Tuhan berkatilah keuangan kami. Itu permohonan. Dalam berdoa diucaplah syukur, contohnya, Tuhan terima kasih buat hari ini, Engkau berikan kami napas hidup, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan damai sejahtera. Itu dulu yang kita syukuri kepada Tuhan. Baru kita memohon. Apa permohonan kita? Tuhan sembuhkanlah mamaku, sembuhkanlah bapakku, berkatilah abangku, berkatilah hidupku, jadikanlah aku orang yang baik, orang yang mengenal Tuhan. Itu permohonan. Setelah kita memohon pengampunan dosa. Kenapa di dalam setiap dosa kita memohon pengampunan dosa?
karena kita ini manusia yang luput dari segala dosa, selalu berdosa, baik itu pikiran, mata, bicara kita ini berdosa. Jadi kita dalam berdoa itu, ampunilah Tuhan segala perbuatan kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan, layak memohon kepada Tuhan. Itu yang menjadi tujuan pengampunan dosa kita. Nah, anak-anak, itulah yang menjadi beberapa sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah, di dalam membaca Alkitab itu, ya, yang kita baca harus kita renungkan supaya itu yang menjadi firman bagi kita. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya yang dikhotbahkan, tetapi juga yang kita baca, kita renungkan, dan kita laksanakan. Demikian materi kita hari ini. Yang menjadi tugas agama yang pertama, apa saja sikap yang baik dan benar di dalam beribadah dan berdoa. Dan yang kedua, apa isi Matius 6 ayat yang ke-8? Dikirim ke WA Ibu 082284166599. Selamat mengerjakan. Shalom buat kita semuanya.